ketemu lagi di Coffee Break. Salam, dah. Hehehe, aku Luffy. Sampai ketemu lagi ya. Gam 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 gam. Oh, aku harus mendapatkan semua itu. Nah, kembali lagi ngobrol-ngobrol tentang profesi seorang dubber, Ya. ya, yang sering menjadi suara di beberapa film-film kartun, film telenovela, ya. Nah, Dan bahkan nanti juga bisa ke iklan dan sebagainya. Nah, betul. jadi sebenarnya saya mau tanya dengan Mas Santos nih sekarang kan profesi dubber itu kan tidak terbatas pada hanya kartun saja misalnya kan nanti bisa berkembang yang lain. Apakah ini merupakan sebuah profesi yang cukup bisa menjamin supaya menjadi bahan penghasilan utama itu? Jujur saya hidup dari berkesenian sebetulnya. Oke. Saya melukis, saya menulis, saya juga membuat film pendek, terus saya juga dubbing. Dan kalau bicara bisa hidup gak dari dubbing, Ya. kalau ditekuni secara baik, dilakukan secara profesional, kemudian punya idealis, kita profesi yang punya harga, Betul. punya nilai, punya yang patut dihargai. Dan aku rasa kita menjadi sebuah profesi yang mahal yang akhirnya bisa untuk hidup. Nah, sebenarnya betul cocok. Karena saya pribadi juga kan saya talent untuk iklan dan segala macam sering dipakai suaranya. Sombong model iklan. Enggak. Kan suaranya aja dipakai. Oh, suaranya Iklannya dipakai. enggak, suaranya aja dipakai. Saya pun merasakan hal yang sama seperti yang Mas Santos bilang. Karena memang untuk menjadi voice over talent atau dubber itu pun kita harus punya yang namanya theater of mind ya. Theater of mind di mana kita harus bisa berimajinasi. Apalagi harus memerankan tokoh-tokoh Saya kayak percaya daya imajinasi kamu sangat tinggi sih, Syah gitu. ya. Luar biasa. Nah, Talented. sekarang ingin mengetahui prosesnya seperti apa nih? Apakah sesuatu hal yang sangat mudah misalnya kita ambil anggapan anime ya, skripnya sudah ada. Apakah one take oke ataukah butuh waktu pengembangan? Mungkin dari Mbak Hana terlebih dahulu. Kalau prosesnya tergantung ya. Hmm. Kalau misalnya mood kita bagus, bisa one Bisa one take, bisa oke. one take gitu. Oh. Kalau misalnya lagi agak-agak gimana, bisa sering berkali-kali kita peran udah dapat teriak-teriak gitu kan. Kita udah teriak 2 kali, ulang lagi, teriak lagi, ulang lagi kayak gitu. Jadi Sama bisa moodnya operator ya biasanya. Kalau moodnya iya. lagi bagus. Ya, seperti itu. untuk Doraemon kan khas banget tuh suaranya. Berapa lama, berapa kali trial and error sampai akhirnya ini dia, dia nih suaranya. Pertamanya aku bilang, hai, baling-baling bambu. Nah, kayak gitu. Awalnya nggak kayak gitu. Hai, baling-baling bambu. Salah katanya gitu, harus tinggi gitu. Kayak gitu. Jadi oh ya udah kalau gitu dimusikin pakai musik. Jadi kan ada musik itu. Hai, baling-baling bambu. Kayak panjang seperti itu. Jadi beberapa kali Berapa dicoba kali ya dicoba, sampai menemukan sampai- yang rasanya feel-nya pas gitu iya, untuk seperti karakter itu. si Doraemon. Yang menentukan pas atau tidak siapa saja tuh timnya kan selain dubbernya sendiri terus ada operatornya juga mungkin bisa siapa saja yang ada terlibat. PD-nya sendiri, PD. ada Pengarah dialognya pengarah juga. Iya. Apa yang harus dilakukan dan sebaiknya tidak dilakukan untuk seorang dubber itu apa sih Mas Santos? Yang jangan dilakukan ya jangan tidak disiplin. Saya setuju, betul. Ya. Yang harus dilakukan ya disiplin. Artinya dia harus pandai memaintain suaranya, terus memperkaya dirinya, explore dirinya, memperkaya suaranya. Karena kalau cuma bisa satu suara untuk film berikutnya, Sayang. kita nggak dapat job lagi, Betul. gitu kan. Jadi harus bagaimana memaintain suara itu jelas kewajiban dan bagaimana kita tetap profesional. Tapi memang kalau kita ngelihat alat-alatnya sekarang sih udah lumayan canggih. Jadi misalnya kayak saya pernah take VO, saya lagi bindeng karena flu, tapi memang harus pakai suara saya. Gimana caranya orang, aduh suara saya lagi begini nih, gimana? Gitu kan nggak enak Tapi didengar. kalau buat obat flu sih oke sih ya sebenarnya. Kalau dapat iklannya, lumayan loh. Dan untuk prosesnya juga mungkin bisa diceritakan secara rinci Mbak Nur mungkin dari awal mulanya dan teknik-tekniknya juga digunakan kan ada suara perut, ada suara Ada suara tenggorokan dan tenggorokan. sebagainya. Kapan menggunakan yang mana? Ya kita harus menahan gitu loh. Harus menahan jangan sampai nanti keluarnya harus si Doraemon suaranya biasa gitu. Coba kalau Mbak Nur contohin pakai suara tenggorokan, suaranya kayak gimana? Kita nahan begitu. Betul. Kita nahan perutnya terus kita keluarkan dari sini.
aduh gimana sih? Itu suara perut gitu. Iya, Itu sampur. karena nahan di perut Nah, ya. di sini, Boleh ke ditambahin sini. nggak? Boleh. Kalau suara kecil biasanya lebih di mulut Biasa, ya Ibu ya. kalau Misalnya, Wah, aku sekarang mau pergi ke sekolah. Sesenangnya. itu suara di mulut Dari saja. mulut, Tapi begitu suara leher biasanya yang Oh, aku harus mendapatkan semua itu. kayak gitu. Nah, lalu beda lagi kalau dengan suara dada gitu Dada, ya, Pak. mm. Biasa suara bisa biasa saja sih. rendah. Halo, apa kabar? Aku si ganteng gitu kan. Heeh. Tapi kalau suara si perut biasanya macam-macam lagi, bisa suara sekarang waktunya aku mengemas semua barang-barang. Jadi lebih Mas Santos langsung berubah loh depan Berubah. saya. Benar. Saya langsung melihat empat karakter yang berbeda. Jadi bisa dikatakan sampai excited sampai mau jatuh ya Mas. Ya. Jadi bisa dikatakan setiap teknik itu bisa menghasilkan karakter yang sangat Iya, berbeda berbeda. ya. Gimana kalau misalnya SpongeBob sama Sunio lagi berantem? Wah, pokoknya aku harus mendapatkan ini, Suni. Ah, tidak bisa. Ini punyaku. Ah, pokoknya ini punyaku. Ini punyaku. Nah, cakep. Kepribadian ganda kan aku bilang. Punya kepribadian ganda, benar. Nah pemirsa mungkin Anda juga yang mencoba bagaimana caranya bisa seperti itu. Nanti mereka semua akan sharing ya beberapa tips yang bisa dilakukan. Tapi kita rehat dulu ya, mungkin mereka Kita- perlu minum terlebih dahulu nih. Kita akan kembali setelah Bertemu lagi di Coffee Break. Salam, dah. Hehehe. Aku Luffy. Sampai ketemu lagi ya. Gam 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 gam. Oh, aku harus mendapatkan semua itu. Ah. ini benar-benar sesuai skrip loh. Uzumaki Naruto. Paman, aku ingin menghabiskan ramennya dulu ya. Aku sudah lapar sekali. Selamat makan. Aduh, aku lapar. Paman, cepat kita harus makan. Paman, aku makan dulu ya. Yeay! Itu dia ya. Ada Naruto, ada Doraemon, ada Suneo. Nah ini semualah yang ada di balik suara-suara dari film-film tersebut gitu. Dan ternyata tadi seperti Suneo dia entah itu ingat menghayati sampai kayaknya kata-katanya sama persis atau memang sambil jalan sambil memikirkan itunya narasinya tuh jangan-jangan tuh. enggak sih, spontanitas. Spontan. Spontan. Tapi memang karena udah profesi. Jadi Bertemu lagi di Coffee Break. Salam, dah. Hehehe. Aku Luffy. Sampai ketemu lagi ya. Hehehe. Gam 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 gam. Oh, aku harus mendapatkan semua itu. kita kembali lagi ngobrol-ngobrol tentang profesi seorang dubber Ya. ya yang sering menjadi suara di beberapa film-film kartun, film telenovela ya. Dan bahkan nanti juga bisa ke iklan dan sebagainya. Nah, Tuh. jadi sebenarnya saya mau tanya dengan Mas Santos nih sekarang kan profesi dubber itu kan tidak terbatas pada hanya kartun saja misalnya kan nanti bisa berkembang yang lain. Apakah ini merupakan sebuah profesi yang cukup bisa menjamin supaya menjadi bahan penghasilan utama itu? Jujur saya hidup dari berkesenian sebetulnya. Oke. Saya melukis, saya menulis, saya juga membuat film pendek, terus saya juga dubbing. Dan kalau bicara bisa hidup gak dari dubbing, Ya. kalau ditekuni secara baik, dilakukan secara profesional, kemudian punya idealis, kita profesi yang punya harga, Betul. punya nilai, punya yang patut dihargai. Dan aku rasa kita menjadi sebuah profesi yang mahal yang akhirnya bisa untuk hidup. Nah, sebenarnya betul cocok. Karena saya pribadi juga kan saya talent untuk iklan dan segala macam sering dipakai suaranya. Sombong model iklan. Nah, Kan suaranya aja dipakai. Oh, suaranya iklannya dipakai. enggak, suaranya aja dipakai. Saya pun merasakan hal yang sama seperti yang Mas Santos bilang. Karena memang untuk menjadi voice over talent atau dubber itu pun kita harus punya yang namanya theater of mind ya. Theater of mind di mana kita harus bisa berimajinasi. Apalagi harus memerankan tokoh-tokoh Saya kayak percaya daya imajinasi kamu sangat tinggi sih, Syah gitu. ya. Luar biasa. Nah, talent sekarang dia. ingin mengetahui prosesnya seperti apa nih? Apakah sesuatu hal yang sangat mudah misalnya kita ambil anggapan anime ya, skripnya sudah ada. Apakah one take oke ataukah butuh waktu pengembangan? Mungkin dari Mbak Hana terlebih dahulu. Kalau prosesnya tergantung ya. Hmm. Kalau misalnya mood kita bagus, bisa one Bisa one take, bisa oke. one take gitu. Oh. Kalau misalnya lagi agak-agak gimana,
bisa sering berkali-kali kita peran udah dapat teriak-teriak gitu kan, kita udah teriak 2 kali, ulang lagi, teriak lagi, ulang lagi kayak gitu. Jadi Sama bisa moodnya operator ya biasanya. Moodnya iya. lagi bagus. Ya, seperti itu. untuk Doraemon kan khas banget tuh suaranya. Berapa lama, berapa kali trial and error sampai akhirnya ini dia nih suaranya. Pertamanya aku bilang, hai baling-baling bambu, kayak gitu. Awalnya nggak kayak gitu. Hai baling-baling bambu, salah katanya gitu, harus tinggi gitu, kayak gitu. Jadi oh ya udah kalau gitu dimusikin pakai musik, jadi kan ada musik itu. Hai baling-baling bambu, kayak panjang seperti itu. Jadi beberapa kali dicoba ya, sampai menemukan sampai- yang rasanya feel-nya pas gitu iya, untuk seperti karakter itu. si Doraemon. Yang menentukan pas atau tidak siapa saja tuh timnya? Kan selain dubbernya sendiri, terus ada operator. Lumayan loh. Dan untuk prosesnya juga mungkin bisa diceritakan secara rinci Mbak Nur, mungkin dari awal mulanya dan teknik-tekniknya juga digunakan. Kan ada suara perut, ada suara Ada suara tenggorokan dan tenggorokan. sebagainya. Kapan menggunakan yang mana? Ya kita harus menahan gitu loh, harus menahan, jangan sampai nanti keluarnya harus si Doraemon suaranya biasa gitu. Coba kalau Mbak Nur contohin pakai suara tenggorokan, suaranya kayak gimana? Kita nahan begitu, Betul. kita nahan perutnya, terus kita keluarkan dari sini. Aduh gimana sih? Itu suara perut gitu. Iya, Itu sampai karena nahan di perut ya. di sini, Boleh ya, ditambahin ke sini. nggak? Boleh. Kalau suara kecil biasanya lebih di mulut ya Biasa, Ibu ya. kalau, Jadi, Wah, aku sekarang mau pergi ke sekolah. Sesenangnya. itu suara di mulut Dari saja. mulut, Tapi begitu suara leher biasanya yang Oh, aku harus mendapatkan semua itu. kayak gitu. Nah, lalu beda Banyak. lagi kalau dengan suara dada gitu Dada, ya. mm. Biasa suara bisa biasa saja sih. rendah. Halo, apa kabar? Aktornya juga mungkin bisa siapa saja yang Ada Ada PD-nya sendiri, PD. ada. ada Pengarah pengarah dialognya Pengarah juga. Iya. Apa yang harus dilakukan dan sebaiknya tidak dilakukan untuk seorang dubber itu apa sih Mas Santos? Yang jangan dilakukan ya jangan tidak disiplin. Saya setuju, betul. Ya. Yang harus dilakukan ya disiplin. Artinya dia harus pandai memaintain suaranya, terus memperkaya dirinya, explore dirinya, memperkaya suaranya. Karena kalau cuma bisa satu suara untuk film berikutnya, Sayang. kita nggak dapat job lagi, Betul. gitu kan. Jadi harus bagaimana memaintain suara itu jelas kewajiban, dan bagaimana kita tetap profesional. Tapi memang kalau kita ngelihat alat-alatnya sekarang sih udah lumayan canggih. Jadi misalnya kayak saya pernah take VO, saya lagi bindeng karena flu, tapi memang harus pakai suara saya. Gimana caranya orang? Aduh, suara saya lagi begini nih, gimana? Gitu kan nggak enak Tapi didengar. kalau buat obat flu sih oke sih ya sebenarnya. Kalau dapat iklan ya,